Halo, di video kali ini saya bakal review ke kalian HyperOS 2 Indo di Redmi Note 13. Nah, setelah HyperOS 2 global rilis untuk Redmi Note 13 sekitar sebulan kemarin, akhirnya udah ada juga nih HyperOS 2 Indo yang rilis untuk HP yang satu ini. Kemarin kita udah bahas cara update manualnya juga ya, dan di video ini kita bakal lanjut review sekalian game test di ROM-nya. Buat kalian yang sampai sekarang belum dapat update ke HyperOS 2 Indo di Redmi Note 13, kalian bisa cek cara update manualnya di deskripsi. UI di HyperOS 2 Indo ini masih terlihat mirip dengan HyperOS 1 ya. Bedanya cuma ada di tampilan icon yang sedikit lebih mengecil. Kalau desain icon dan lainnya sih masih sama aja. Pilihan widget di HyperOS 2 ini masih pakai yang lama ya. Tapi yang menarik, kita udah bisa nih tambahin widget dan super icon terbaru dari app Fold ke home screen. Di sini udah ada nih pilihan untuk tambahkan ke layar utama. Selain itu, ROM-nya juga udah punya lock screen style terbaru dengan pilihan pemandangan dan estetika timur. Tapi untuk lock screen orang belum ada. Sayangnya untuk control centernya masih sama dengan MIUI atau HyperOS 1 ya. Masih abu-abu atau nggak transparan blur. Untuk versinya sendiri ada di versi 2.0.2 dengan base Android 15 dan security patch-nya udah pakai yang paling baru di 1 Januari. Nah, buat kalian para pemburu fitur, nggak usah ngarep fitur yang lebih banyak dan baru ya, karena fitur dan settingan yang ada hampir nggak ada bedanya dengan HyperOS 1. Settingan launchernya masih tetap dibatasi, nggak ada fitur kecepatan animasi, terus nggak ada double tap to lock screen, dan beberapa fitur lainnya juga tetap dihilangkan. Di bagian tampilan juga masih sama aja, dan refresh rate-nya tetap nggak support dynamic refresh rate. Untuk suara, equalizer-nya tetap ada ya, dan pastinya tetap support Dolby Atmos juga. Di bagian personalisasinya juga masih mirip dengan HyperOS 1. Di sini kita masih bisa atur lock screen style, AOD, ukuran icon dan warna background icon, efek notifikasi, efek sidik jari, dan lainnya. AOD di HyperOS 2 ini masih tetap di limit di 10 detik juga dan gak ada pilihan AOD terbaru. Nah, untuk settingan baterai, di sini udah ada opsi pengisian daya nih dengan dua pilihan seperti standar dan percepat. Selain itu, fitur perlindungan baterai kayak di iPhone masih ada juga. Untuk setelan tambahannya masih sama ya. Di sini masih ada screen record yang udah support sampai 90 fps, mode satu tangan, floating windows dan sidebar, masih tetap support split screen juga, ada penambahan memori sampai 8 GB, ruang kedua, dan lainnya. Yang paling baru di HyperOS 2 ini cuma mode multi pengguna aja. Tapi kalau nggak salah, mode pengguna ini sifatnya nggak permanen ya, beda dengan ruang kedua. Yang terakhir, game turbonya tetap pakai yang lama, nggak ada tambahan GPU setting, dan game turbo in-game-nya juga masih yang lama. Nah, untuk kameranya juga masih sama dengan HyperOS 1. UI-nya masih sama dan nggak ada tambahan fitur dan mode. Mode Pro-nya juga tetap nggak support video, dan yang paling penting yang harus dicatat, hasil fotonya masih sama aja baik di MIUI, HyperOS 1 atau HyperOS 2 ini. Untuk hasil benchmark tes pakai Antutu 10, HyperOS 2 Indo di Redmi Note 13 ini masih bisa dapat skor 377 ribuan, dan skor yang kita dapat ini udah lebih tinggi sekitar 40 ribu dari MIUI ataupun HyperOS 1. Tapi harus diingat lagi kalau angka-angka kayak gini jangan dijadiin patokan 100% ya, karena tetap aja experience langsung yang jauh lebih penting. Buat main game menurut saya sih ini udah jauh lebih baik dari HyperOS 1 ya, baik itu untuk region global atau Indo. Di tes di Mobile Legends 1 match di mode rank udah bisa dapat gameplay yang mulus dan minim drop, dan hampir nggak ada stutter selama match. Performanya juga udah nggak kelok ya, dan udah bisa sampai super ultra. Di HyperOS 2 Indo ini kita masih bisa nih dapat frame rate rata-rata 76,7 fps dengan max 89 fps. Sedangkan frame rate terendahnya ada di kisaran 40-45 fps pas warnya lagi rame banget. Tapi itu juga masih tetap playable. Baterainya juga masih tergolong irit sekalipun gak irit banget. Di tes selama 14 menitan baterainya berkurang 4%, sedangkan untuk urusan suhu udah dijamin adem. Suhunya ada di kisaran 37 sampai 37,9 derajat aja. Kalau nantinya kalian pengen performa yang lebih stabil lagi, lebih disaranin sih buat pakai cooler atau kipas tambahan.
Nah, buat Genshin Impact juga udah aman ya. Udah nggak ada kendala dan pastinya udah lebih baik dari HyperOS 1. Gameplaynya udah mulus juga, nggak ada stuck ataupun stutter dan hampir nggak ada drop yang mengganggu. Di sini saya tes di Gurun Sumeru dengan settingan lowest 30 fps dan kita masih bisa nih dapat frame rate rata-rata di 28,8 fps. Kalau dinaikin ke low atau medium sih harusnya masih aman juga ya. Untuk konsumsi baterai udah tergolong irit untuk Genshin Impact. Selama 10 menitan tes, baterainya cuma berkurang 3% aja dan suhunya juga masih tergolong adem untuk games kelas Genshin Impact di kisaran 38,8 sampai 40,2 derajat. Kalau dibandingkan dengan HyperOS 1 secara keseluruhan, HyperOS 2 Indo di Redmi Note 13 ini udah jauh lebih baik kalau bicara masalah performa, suhu dan konsumsi baterai. Performanya lebih ngangkat, suhu lebih adem dan baterainya tergolong lebih irit. Kalau buat daily seperti sekedar buat chat, sosmedan, nonton, streaming, ngedit tipis-tipis atau lainnya udah dijamin aman. Sedangkan untuk main game juga masih aman asal mainnya di grafik yang memungkinkan. Nah, sekalipun fitur-fitur HyperOS 2 Indo di Redmi Note 13 ini masih banyak yang dipangkas, paling nggak ROM-nya udah ada peningkatan di performa dan beberapa hal lainnya. Kalau ngarep pengen fitur yang lebih banyak sih kayaknya udah nggak mungkin lagi ya, terutama untuk seri mid-low kayak Redmi Note 13 ini. Tapi kalau memang pengen buat dapat fitur yang lebih lengkap, jalan satu-satunya ya tinggal dioprek aja kayak install custom ROM, root, pasang modul, dan lainnya. Atau kalau nggak mau atau nggak bisa ngoprek, tinggal nikmatin aja yang udah ada, atau kalau ada budget lebih, solusi terakhir tinggal upgrade aja ke seri yang lebih tinggi atau yang lebih baru. Kalau masalah bug sejauh ini saya belum nemu banyak ya, kecuali icon di control centernya yang kadang delay atau munculnya itu lambat. Jadi itu dia HyperOS 2 Indo di Redmi Note 13. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.